Kita sering mendengar narasi bahwa krisis ekologi modern adalah konsekuensi dari cara berpikir seorang filsuf yang hidup pada abad ke-17, René Descartes, yang mendikotomikan antara res cogitans, manusia yang berpikir, dan res extensa, materi atau alam. René Descartes dituduh secara fatal memisahkan manusia dari alam. Alam dan semua yang ada di luar kesadaran kita hanyalah materi yang mati, yang pasif, yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Pemikiran René Descartes memang mematangkan antroposentrisme, filsafat yang menempatkan manusia sebagai pusat dan alam sebagai objek yang dikuasai oleh manusia. Tapi mengklaim bahwa pemikiran René Descartes adalah akar penyebab krisis ekologi sambil mengabaikan peran sentral kapitalisme dan industrialisasi, bukankah itu falasia falsimedi atau kesesatan logika dengan melakukan penyederhanaan yang berlebihan terhadap masalah yang sesungguhnya tidak sederhana dengan mengabaikan hubungan kausal yang lebih kompleks dan langsung? Saya menolak pandangan ini, seolah-olah jika kita bisa menyatukan kembali jiwa dan tubuh manusia dan alam, maka masalahnya akan selesai. Seolah-olah yang kita butuhkan hanyalah perubahan paradigma filosofis dan tiba-tiba alam akan pulih. Bukankah ini ide melampaui materi? Apakah ini adalah pengalihan perhatian ya? Sebuah jebakan intelektual yang mengaburkan realitas sesungguhnya. Pandangan ini membuat kita berpikir bahwa masalahnya ada di dalam kepala kita, bukan di dalam sistem ekonomi yang serakah. René Descartes tidak pernah menebang hutan di Papua, dia tidak mencemari lautan dengan limbah plastik. Pemikirannya tentang cogito ergo sum tidak mengeluarkan emisi karbon seperti cerobong asap pabrik. Kapitalisme yang rakus melakukan perusakan ini jauh lebih dari yang kita pikirkan. Akar dari krisis ekologi adalah eksploitasi kapitalistik yang menganggap alam sebagai komoditas yang tak terbatas. Dalam logika ini, hutan adalah kayu yang bisa dijual. Sungai adalah air untuk saluran pembuangan limbah. Udara adalah ruang kosong tempat kita membuang polutan secara gratis. Lalu mengapa narasi menuduh kerusakan lingkungan karena pemikiran René Descartes begitu populer? Karena ia berfungsi sebagai alibi yang sempurna. Dengan menyalahkan pemikiran, korporasi dan sistem kapitalis bisa mengatakan, ini bukan salah kami, ini masalah kesadaran kolektif manusia. Kita semua harus berubah. Padahal mereka yang terus-menerus mengeksploitasi dan mengekstrasi sumber daya alam secara berlebihan. Kita sibuk berdebat tentang dikotomi res cogitans dan res extensa sebagai penyebab kerusakan alam. Sementara mereka terus-menerus menjarah planet ini dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi mari kita berhenti menyalahkan filsuf yang sudah meninggal 4 abad yang lalu. Daripada menyalahkan buku-buku lama, mari kita memusatkan perhatian pada mesin-mesin raksasa yang sedang merusak bumi ini.